Kisah nyata yang luar biasa ini terjadi pada tahun 1909 di wilayah Greenland. Saat itu Denmark kembali mengirimkan tim ekspedisi untuk melakukan penjelajahan dan pencarian tim ekspedisi sebelumnya yang menghilang. Penjelajahan itu sendiri bertujuan untuk membuktikan kalau Greenland Utara yang diklaim Amerika sekarang adalah milik Denmark. Ekspedisi kedua ini dipimpin oleh Michael dan ditemani oleh rekannya yang bernama Jorgensen. Namun setelah berhari-hari melakukan perjalanan, mereka kembali ke kapal karena Jorgensen tidak sanggup lagi berjalan akibat kakinya yang membeku. Did you find anything? Lift your head up. Look, hurry up with the water. Okay. Pada malam Natal tahun 1909, mereka masih terjebak di atas kapal yang telah membeku. Pada malam itu, mereka semua merayakan Natal dengan makan malam bersama. Michael yang merupakan seorang kapten kemudian meminta anak buahnya untuk mendengarkannya berbicara. Michael mengucapkan terima kasih pada mereka semua karena telah bersedia ikut bersamanya untuk melakukan ekspedisi dari kerajaan Denmark. Ia juga memperlihatkan sebuah jurnal milik seorang anggota ekspedisi sebelumnya yang ia temukan. Dalam jurnal itu tersimpan sebuah peta yang menunjukkan lokasi tugu penanda di sebuah tempat yang tak dikenal. Michael berencana kembali melakukan ekspedisi untuk mengambil temuan yang ditinggalkan oleh anggota ekspedisi sebelumnya. Dan ia membutuhkan sukarelawan untuk ikut bersamanya. Tapi sepertinya tak ada yang tertarik untuk ikut pergi bersama Michael. Siang harinya seorang kru kapal bernama Iver menghampiri Michael yang sedang menyendiri di atas kapal. Iver lalu menawarkan diri untuk ikut bersama Michael. Meski sebenarnya Iver belum berpengalaman, Michael pun mengucapkan terima kasih dan akan mempertimbangkan hal tersebut. I'll keep that in mind. Thank you, Alice. Michael sempat memperhatikan Iver yang kesulitan mengurus anjing-anjing penarik kereta. Jorgensen lalu mengajarkan Iver bagaimana menjinakkan anjing-anjing tersebut. Jorgensen lalu mengatakan untuk jangan bersahabat dengan anjing. Jika nanti kehabisan makanan, maka salah satu dari anjing itu mau tidak mau akan dijadikan makanan. Sementara itu, Michael meminta pendapat Letnan Laub tentang Iver, di mana Laub mengatakan kalau Iver adalah sosok pemberani meskipun masih harus banyak belajar. Sore harinya, rekan-rekan Iver yang lain menakut-nakutinya jika keputusannya untuk ikut bersama sang kapten adalah pilihan yang nekat. Seluruh anggota ekspedisi juga ragu dan menganggap Iver tidak akan mampu bertahan hidup di Greenland yang dinginnya mencapai minus 40 derajat. Meskipun begitu, Iver tetap yakin dengan keputusannya. Sementara itu, Jorgensen meminta maaf karena telah gagal membantu Michael. Ia juga mengingatkan Michael jika Iver bukanlah orang yang tepat untuk melakukan ekspedisi, sebab dia hanyalah seorang mekanik. Sebagai seorang sahabat, Jorgensen juga meminta Michael untuk membatalkan ekspedisinya. Tapi Michael akan tetap melakukan hal itu dan mengatakan jika ia dan Iver akan berangkat esok hari. Michael juga berpesan, Juli nanti es akan mencair dan jika Agustus dirinya tidak kembali, maka Jorgensen dan yang lainnya diperbolehkan untuk pulang dan meninggalkan dirinya. Pada bulan Maret 1910, menjadi hari pertama ekspedisi yang akan dilakukan oleh Michael dan Iver. Setelah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, mereka lanjut berfoto dan berpamitan dengan seluruh anggota, lalu perjalanan mereka pun dimulai. Good luck. Thank you, Jorgensen. Oh, boys! Good luck, Ivar! He's going to need it. Selama seharian penuh mereka berjalan melintasi daratan beku. Hingga akhirnya jalur mereka terhalang oleh perbukitan. Keduanya pun sepakat untuk naik ke atas bukit agar bisa melanjutkan perjalanan. Michael mengatakan agar Iver terus berhati-hati karena resikonya bisa tergelincir dan masuk ke dalam jurang. Well, there's always a way up. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka berhasil melewatinya. Saat malam tiba, Michael dan Iver mendirikan tenda untuk beristirahat. Di sana Iver mengungkapkan kekagumannya pada Michael
setelah membaca artikel yang ditulis oleh Michael di koran. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan Michael terus fokus memeriksa peta agar mereka tidak tersesat. Tidak terasa 26 hari sudah mereka melakukan perjalanan, dan di hari itu terjadi badai salju yang membuat mereka harus segera mencari tempat beristirahat. Malam itu Iver bertanya pada Michael apa yang sebenarnya terjadi pada ekspedisi sebelumnya. Michael menceritakan kalau ekspedisi itu dipimpin oleh temannya yang bernama Myles Erickson. Tapi saat ia melakukan perjalanan bersama Jorgensen seperti di awal video, mereka hanya menemukan jasad seseorang bernama Brownlow. Sementara 2 orang lainnya, termasuk Myles Erickson, masih belum ditemukan. Saat itulah Michael menemukan jurnal yang berada di tangan Brownlow. Michael juga berpesan pada Iver agar jangan takut gagal karena akan selalu ada jalan. Setelah badai reda, Michael dan Iver kembali melanjutkan perjalanan, dan kereta yang membawa mereka melaju dengan cepat. Michael mulai khawatir saat anjing-anjing yang menarik kereta Iver berlari dengan cepat. Ia pun menyuruh Iver menghentikan keretanya, tapi itu semua sudah terlambat. Iver berusaha mengendalikan kereta sekuat tenaga, tapi usahanya tak membuahkan hasil, hingga kereta itu sampai di pinggir jurang. Setelah berhasil diselamatkan, Iver lalu mengatakan bahwa persediaan makanan anjing untuk 2 minggu telah hilang. Termasuk juga beberapa perbekalan mereka juga ikut terjatuh ke dalam jurang. Michael kecewa pada Iver karena itu seharusnya tidak terjadi jika ia disiplin dan mengikuti perintahnya. Tapi walau bagaimanapun, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan hingga sampailah di dataran yang dipenuhi oleh bebatuan. Memasuki hari ke-48, saat beristirahat, Iver bertanya pada Michael kenapa ia tetap ingin melakukan ekspedisi hingga mempertaruhkan nyawanya. Michael lalu menjawab bahwa ekspedisi yang dilakukannya adalah untuk membuktikan bahwa Greenland Utara yang diklaim Amerika adalah wilayah Denmark. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan kini jalur yang dilalui menjadi semakin sulit karena banyaknya bukit kecil penuh bebatuan. Dalam perjalanan, Michael terus memeriksa peta karena jika salah sedikit saja, maka mereka bisa kesasar dan perjalanan bisa semakin jauh. Sekarang persediaan makanan untuk anjing telah habis. Iver mencoba berburu, namun ia tidak mendapatkan apapun. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan membunuh salah satu anjing yang terlihat lemah untuk dijadikan makanan. Awalnya Iver terlihat iba dan ragu, namun tidak ada pilihan lain, akhirnya ia pun melakukannya. Setelah memberi makan para anjing, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi setelah lama berjalan, Michael minta berhenti karena mulai ragu dengan jalur yang mereka lalui. Tidak terasa sudah 84 hari mereka melakukan perjalanan. Mereka terus mencoba ke segala arah, tapi masih belum menemukan batu penanda yang mereka cari. Iver mengeluhkan jika mereka telah kehabisan persediaan makanan. Michael lalu meyakinkan Iver bahwa mereka akan menemukan apa yang mereka cari dan akan kembali ke kapal di bulan Agustus. Untuk mengurangi beban, mereka menggunakan satu kereta saja untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan panjang tanpa arah yang pasti, serta tidak adanya makanan sehingga membuat keduanya mulai kehilangan semangat. Hingga sampai di suatu tempat, dari kejauhan Michael melihat sebuah tumpukan batu yang merupakan tugu penanda yang selama ini mereka cari. Look. That's a cat. I think you're right. Mereka berdua segera mendekati tugu penanda itu dan mendapati bekas tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Michael menemukan sebuah kertas berisi catatan yang tersimpan di dalam tugu penanda.
Catatan itu ditulis oleh Letnan Mylius Erickson yang telah membuktikan bahwa wilayah Greenland yang bernama Kanal Peary yang diklaim Amerika itu tidak ada. Catatan tersebut sekaligus membuktikan bahwa Amerika telah berbuat keliru. Di tugu itu, mereka juga menemukan bekal makanan yang telah ditinggalkan. Saat menikmati makanan tersebut, Michael dan Iver kembali merasa optimis. Denmark will thank you one day, I was Home to Alabama. Tapi perjuangan mereka belum selesai. Mereka harus kembali ke kapal tanpa persediaan makanan. Di hari ke-132, mereka kembali kehilangan 1 ekor anjing yang mati karena kelelahan. Karena tidak ada makanan, mereka berencana memakan bagian hati dari anjing yang telah mati, tapi Michael khawatir jika daging itu beracun. Satu-satunya cara untuk membuktikan hal itu dengan memasukkan perak ke dalam rebusan daging itu, di mana perak akan berubah warna jika daging itu beracun. Tapi sayangnya mereka salah menyimpulkan warna apa yang menandakan kalau makanan itu beracun, hingga pada akhirnya membuat mereka berdua mual-mual dan pusing. Setelah kembali pulih, mereka kembali melanjutkan perjalanan, walau dengan keadaan lelah dan lapar yang teramat sangat. Suatu hari Iver yang mencoba berburu melihat seekor anjing laut. Namun saat akan menembaknya, tiba-tiba anjing menggonggong disertai suara ledakan senjata. Setelah melepaskan beberapa tembakan, beruang tersebut terhempas ke bongkahan es hingga hancur dan tubuhnya masuk ke dalam air bersama dengan Michael yang ikut terseret. Beruntungnya Iver bisa menyelamatkan Michael yang hampir tenggelam. Malam itu mereka memutuskan untuk beristirahat di sana dan sekarang hanya tersisa 1 ekor anjing dan itu juga sudah terlihat lemah. Saat bangun di keesokan harinya, Iver melihat Michael membakar kereta luncurnya dan anjing terakhir mereka juga telah mati. Michael mengatakan kalau mereka akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tapi Iver mulai ragu karena jarak untuk kembali ke kapal kurang lebih 320 km lagi. Memasuki hari ke-164 dan mereka hanya punya waktu 1 bulan lagi dan harus sampai di kapal. Michael dan Iver melanjutkan perjalanan hingga sampai di suatu tempat. Michael membuka peta untuk melihat rute selanjutnya. Di sana Michael menyarankan untuk membuat tugu penanda serta meninggalkan bukti catatan dan jurnal di dalam tugu penanda tersebut. Itu semua mereka lakukan karena mereka tidak yakin akan selamat sampai di kapal. Dan tugu penanda itu kemungkinan akan bisa ditemukan oleh ekspedisi lainnya. Iver yang sempat kelelahan dan ingin beristirahat sebentar, tapi Michael menyuruhnya agar terus melanjutkan perjalanan karena es sudah mulai mencair. Untuk menghemat waktu dan agar sampai di kapal pada bulan Agustus, mereka mengambil risiko dengan menyeberangi sungai. Setelah berjalan sangat jauh, akhirnya mereka melihat tiang kapal Alabama dan segera berlari mendekatinya. Tapi alangkah terkejutnya mereka begitu mendapati kapal itu telah hancur dan rekan-rekan mereka tidak ada di sana. Tidak jauh dari situ ada 2 buah pondok yang terbuat dari bagian kapal yang dibuat oleh kru kapal. Michael dan Iver kemudian menyadari bahwa rekan-rekan mereka telah pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Laub dan Jorgensen menghadap menteri untuk menjelaskan kenapa mereka pulang lebih dulu, sekaligus meminta bantuan agar pemerintah mau mendanai misi penyelamatan Michael dan Iver. Tapi permintaan mereka tak disetujui oleh menteri yang menganggap jika Michael dan Iver kemungkinan tidak akan selamat. Di hari ke-242, Michael dan Iver masih berada di pondok tempat kapal Alabama berada. Michael berusaha menghibur Iver jika akan ada kapal yang akan datang menjemput mereka. Suatu hari Iver menemukan sebuah alat pemutar musik yang rusak dari dalam gudang persediaan di samping pondok. Tidak butuh waktu lama, Iver pun berhasil memperbaikinya. Alunan musik yang terdengar dari piringan hitam itu cukup memberikan hiburan bagi keduanya di tengah-tengah ketidakpastian akan nasib mereka.
Musik itu juga membuat Michael kembali mengingat kekasihnya yang bernama Naya. Suatu hari Michael bermimpi jika tugu penanda yang dibuatnya dirusak oleh beruang, membuat catatan dan jurnal yang tersimpan di dalamnya terhempas oleh angin. Ia pun berencana mengajak Iver untuk menjemput jurnal yang tersimpan di tugu penanda. Sebelum berangkat, Iver sempat menyarankan agar mereka meninggalkan catatan di dalam pondok. Tapi Michael merasa tidak memerlukan hal itu sebab mereka akan kembali ke pondok sebelum es di lautan mencair. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang, di hari ke-439, Michael dan Iver sudah sampai di tugu penanda yang mereka buat. Michael tampak kaget begitu melihat tugu itu yang hampir rusak. Tapi beruntungnya, catatan dan jurnal yang tersimpan di dalamnya masih aman. Setelah beristirahat sejenak, keduanya pun kembali menuju pondok. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil yang tertimbun salju. Dan rupanya itu adalah mobil dari tim ekspedisi sebelumnya, yaitu Mailus Eriksson. Akhirnya pada hari ke-471 mereka berhasil kembali ke pondok. Iver mendapati bahwa ada seseorang yang datang ke pondok tersebut saat mereka pergi ke tugu penanda. Seseorang bernama Joseph itu meninggalkan catatan di dalam pondok yang menjelaskan kedatangannya pada tanggal 23 Juli untuk mencari Michael dan Iver. Iver merasa kesal pada Michael karena ia melarang meninggalkan catatan saat akan pergi ke tugu penanda. Tapi ia tak berani marah pada Michael dan hanya memendam kekecewaannya sendiri. Sementara itu, berita mengenai kematian Michael dan Iver telah beredar di koran. Jorgensen kembali menemui menteri dan berusaha meyakinkannya untuk kembali mendanai pencarian Michael. Jorgensen juga menambahkan saat akan meninggalkan pondok waktu itu, pondok itu tidak dipaku seperti apa yang dikatakan oleh Joseph. Tapi sang menteri tetap menolak karena sebelumnya dia telah mengeluarkan banyak dana untuk pencarian Michael. Di sisi lain, Michael dan Iver telah 2 kali merayakan Natal di dalam pondok. Keduanya menikmati makan malam bersama sambil tetap berharap seseorang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Di hari ke-793, Michael tampak semakin frustasi. Ia pun naik ke tiang kapal dan melihat balon udara yang terbang menuju ke arahnya. Balon udara itu kemudian mendarat dan di dalamnya turun seorang wanita yang ternyata itu adalah Naya, kekasih Michael. Rupanya apa yang dilihat Michael hanyalah sebuah halusinasi. Dan tidak lama kemudian, Iver datang dan menyuruhnya agar Michael kembali ke pondok. Captain, it's getting cold out here. Iver menyadari kondisi Michael yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Ia berusaha menghibur Michael dengan mengatakan bahwa masih ada kemungkinan seseorang datang menyelamatkan mereka. Suatu hari Iver pergi untuk mengawasi kapal yang datang. Ia melihat kakeknya yang telah lama meninggal berjalan di tengah badai. Iver pun sepertinya mulai mengalami halusinasi sama seperti Michael. Sesampainya di pondok, ia menceritakan pada Michael bahwa ia berhalusinasi melihat almarhum kakeknya dari kejauhan. Sebenarnya Michael juga menyadari kalau dirinya berhalusinasi tentang kekasihnya. Namun mental Michael yang sudah terlalu lemah, ia tetap mempercayai kalau Naya benar-benar berada di sampingnya. Hingga di suatu hari hayalan Michael semakin menjadi-jadi, ia bermimpi kalau Iver telah berselingkuh dengan Naya. Michael yang merasa cemburu langsung mencari Iver dan menghajarnya. Michael terus mengejar Iver masuk ke dalam pondok. Ia segera mengambil senapan dan menodongkannya ke arah Iver. Iver terus mengatakan bahwa yang dilihat oleh Michael tidaklah nyata. Begitu juga dengan bayangan Naya yang juga mengatakan hal yang sama. No. Captain, put it. Captain, it's not real. Setelah melakukan itu, Michael pun tersadar dan menganggap bahwa dirinya telah gila. Sementara Iver langsung mengamankan senapan yang digunakan Michael ke dalam gudang. Michael kemudian meminta maaf pada Iver karena hampir membuatnya terbunuh. Lalu tidak lama kemudian, mereka mendengar suara dari luar pondok.
Setelah beruang itu pergi, Michael kembali mengambil senjata yang sebelumnya disimpan oleh Iver di gubuk satunya lagi. Di hari ke-865, mereka kembali mendengar suara dari luar pondok. Iver segera mengambil senapan dan Michael mengambil pisau. Saat pintu terbuka, keduanya bersiap untuk menyerang. One shot. It's okay. Yang ternyata itu adalah Jurgensen bersama beberapa orang lainnya yang datang untuk menyelamatkan mereka. Kabar mengenai Michael dan Iver yang selamat telah sampai pada menteri. Sesampainya di Denmark, Michael dan Iver kemudian mendapatkan penghargaan dari pemerintahan. Dalam acara penghargaan tersebut, pemerintah Denmark juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah mengakui bahwa Peryland bukanlah sebuah pulau tapi bagian dari Greenland. Acara tersebut juga dihadiri oleh Naya dan kali ini sosoknya benar-benar nyata. Ejner Mikkelsen and Ivar Iversen. Michael dan Naya menikah setahun kemudian dan ia mendedikasikan hidupnya untuk Greenland. Sementara itu, Iver tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di Greenland. Michael dan Iver terus berteman seumur hidup mereka. Dan berikut adalah foto asli Michael dan Iver yang bertahan hidup di Greenland hampir 2,5 tahun lamanya. Menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari kisah ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.